Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video presentasi dari kelompok kami. Di sini kelompok kami akan memaparkan serta mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema tentang keseimbangan pasar uang. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Kak Syarifatun Sa'diyah dengan nomor NIM 157. Yang kedua ada Raffi Ardian dengan nomor NIM 155. Yang ketiga ada saya sendiri, Tasya Averina dengan nomor NIM 161. Yang keempat ada Ricky Widat dengan nomor NIM 176. Yang kelima ada Farah Anissa dengan nomor NIM 179. Yang keenam ada Faizal dengan nomor NIM 154. Yang ketujuh ada Nur Aulia dengan nomor NIM 156. Yang kedelapan ada Yuliana dengan nomor NIM 159. Yang kesembilan ada Mo Soleh dengan nomor NIM 193. Dan yang terakhir ada Mbak Lulu dengan nomor NIM 194. Pasar uang. Pasar uang menurut teori ekonomi yaitu permintaan uang yang dianggap sebagai likuiditas jika kita memiliki aset yang kita dapat mengamankan kemudahan pertukaran dan keamanan nilai pokok. Jika memiliki dalam bentuk sekuritas, maka likuiditas akan hilang. Orang yang membutuhkan uang ada 3 alasan, yaitu yang pertama transaksi, yang kedua berjaga-jaga, dan yang ketiga spekulasi. Yang dimaksud dengan transaksi di sini yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang bersifat rutinitas, contohnya seperti membeli makanan dan minuman dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu berjaga-jaga, yaitu keinginan untuk menyimpan sebagai income supaya dapat digunakan sewaktu-waktu di saat kita membutuhkan. Dan yang ketiga yaitu spekulasi. Spekulasi ialah perilaku ekonomi yang ingin mendapatkan manfaat atau keuntungan, seperti contohnya membeli saham. Permintaan uang. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga dikategorikan sebagai uang aktif atau L1. Sedangkan permintaan uang untuk tujuan spekulatif dikategorikan sebagai uang tidak aktif atau beku L2. Menunjukkan kurva LM yang meringkas hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi tingkat bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Widat Ilahi, NIM 176. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang siap beredar dalam masyarakat pada wilayah tertentu untuk keperluan transaksi. Uang yang beredar dalam perekonomian juga disebut dengan stok uang. Nah, uang yang beredar ini ditentukan oleh pemerintah melalui bank sentral yang jumlahnya tetap dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, kurva penawaran uang adalah vertikal karena dalam kerangka teori preferensi likuiditas, penawaran uang diberlakukan sebagai variabel oksigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Anissa Nuril, NIM 179. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi keseimbangan pasar uang. Kondisi keseimbangan pasar uang dapat dinyatakan sebagai berikut: MS sama dengan L, L sama dengan LYI, MS sama dengan LYI. Keseimbangan pasar uang terjadi ketika jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan uang. Keseimbangan pasar uang menentukan tingkat bunga keseimbangan. Ketika jumlah penawaran uang atau jumlah uang beredar bertambah, maka keseimbangan akan berubah. Dan karena itu tingkat bunga keseimbangan juga berubah. Kebijakan moneter menggeser kurva LM. Kurva LM menyatakan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang pada setiap tingkat pendapatan. Tingkat bunga ekuilibrium juga tergantung pada penawaran keseimbangan uang real MP. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan ekuilibrium dalam pasar keseimbangan uang real. Kurva LM digambarkan untuk penawaran keseimbangan uang real tertentu.
Penurunan dalam penawaran keseimbangan uang real menggeser kurva LM ke atas. Kenaikan dalam penawaran keseimbangan uang real menggeser kurva LM ke bawah. Dampak kebijakan moneter terhadap keseimbangan pasar uang. Kontraksi moneter atau pengetatan moneter berhubungan dengan penurunan penawaran uang. Ketika terjadi peningkatan penawaran uang tersebut disebut juga sebagai ekspansi moneter. Kebijakan moneter tidak mempengaruhi kurva IS, tetapi hanya mempengaruhi kurva LM. Misalnya, ketika terjadi peningkatan penawaran uang, kurva LM bergeser ke bawah. Kemiringan kurva LS, semakin tinggi nilai K atau semakin rendah nilai H, kurva LM1 akan semakin curam. Begitu dengan sebaliknya, semakin rendah nilai K atau semakin tinggi nilai H, maka kurva akan semakin landai. Penyebab-penyebab bergesernya kurva LM diantaranya yang pertama yaitu adanya perubahan dalam nilai parameter K dan H. Yang kedua, adanya perubahan permintaan uang spekulasi otonom. Dan yang terakhir adalah adanya perubahan penawaran uang. Kesimpulan, gagasan dasar dari kurva LM di atas menjelaskan tentang pengaruh perubahan pendapatan terhadap perubahan keseimbangan pada tingkat penawaran uang tertentu. Kurva LM merupakan daftar kombinasi dari berbagai tingkat pendapatan dan tingkat bunga ketika pasar uang berada dalam keseimbangan. Slope pada kurva LM ditentukan oleh tinggi dan rendahnya koefisien elastisitas pendapatan dari permintaan uang untuk transaksi dan koefisien elastisitas bunga dari penerimaan uang untuk spekulasi. Titik-titik manapun yang ada di sebelah kanan bawah kurva LM menunjukkan bahwa pasar uang mengalami kelebihan permintaan uang, sedangkan titik-titik manapun yang ada di sebelah kiri atas kurva LM menunjukkan pasar uang mengalami kelebihan penawaran uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Atul Maknuna, NIM 194. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Pasar saham saat ini mengalami kejutan akibat dua sentimen, yakni penyebaran pandemi COVID-19 dan kejatuhan harga minyak global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan mengatasi dampak dari virus corona bakal lebih rumit ketimbang krisis ekonomi global pada tahun 2008 sampai 2009. Pertumbuhan ekonomi 2020 diperkirakan melambat menjadi di bawah 5%. Menteri Keuangan mengasumsikan meski belum mengumumkan secara resmi bahwa ekonomi Indonesia bisa terkena dampak dari perlambatan global menjadi di kisaran 4,7%. Memang rupiah saat ini sudah mulai melemah terhadap dolar Amerika Serikat, mencapai 14.818 per US dollar pada 16 Maret 2020. Namun, dilihat secara year to date sejak awal tahun, depresiasi rupiah baru mencapai 6%. Angka ini jauh dibandingkan depresiasi pada tahun 2008 yang mencapai 34,86% dan 197% pada 1998. Dari sisi cadangan devisa, saat ini Indonesia memiliki 130,4 miliar US dollar per Februari 2020, sementara utang luar negeri mencapai 410,8 miliar US dollar. Rasio utang luar negeri terhadap cadangan devisa mencapai 3,15 kali, tidak jauh berbeda dibandingkan 2008, tetapi jauh lebih rendah dibandingkan pada tahun 1998. Saat ini para bank sentral sudah mencapai batas penurunan suku bunga, sebab sebelum krisis terjadi, tren suku bunga sudah sangat rendah sehingga para bank sentral tidak bisa menggunakan alat yang sama untuk mengatasi krisis seperti di tahun 2008. Kerutan lain berkaitan dengan pemulihan adalah phrase the new normal lebih tepat.
bila kita harus mengubah kebiasaan sosial dan bisnis kita akibat pandemi berkepanjangan, atau untuk mencegah pandemi lain. Hal ini berpotensi memperpanjang waktu pemulihan ekonomi menjadi lebih lama dibandingkan dengan resesi pada tahun 2008. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.